Kita jangan karena fanatik buta, mentang-mentang pokoknya si fulan habaib dituturkeun weh diikuti. Ya. Kita mencintai habaib, mencintai ahlul bait Rasul, ya itu i'tiqad ahlus sunnah wal jamaah. Tapi untuk dijadikan rujukan, bentar dulu, tidak semuanya bisa dijadikan rujukan. Paham? Tidak semuanya bisa kita ikuti. Yang mereka tidak mengamalkan ilmunya, apalagi sedikit ilmu dan salah kaprah dalam beramal, bagaikan robekan Quran, tidak bisa kita baca, tidak bisa kita pakai berfatwa, tidak bisa dijadikan rujukan. Walau demikian, ya kita tidak berarti menginjak-injaknya, kita menyimpannya di tempat yang terjaga. Artinya bagaimana kita nasihati mereka? Jika ada ahlul bait Rasul yang salah kaprah, bolehkah kita menasihati? Wajib hukumnya, justru wajib menasihati itu, karena perintah Allah secara umum, secara mujmalan. Ya. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, saling tolong menolonglah kalian di dalam kebenaran, dan saling tolong menolonglah, saling menasihatilah di dalam ayatnya kan sering kali kita baca, ya kan, dalam surah Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Saling berwasiat, makna secara luasnya bukan cuma saling mengingatkan, tapi saling menolonglah kalian, karena mengingatkan orang pada perkara yang benar, pada perkara yang hak, dan mengingatkan mereka supaya sabar, pada hakikatnya itu merupakan pertolongan. Contoh, ada orang mau bertengkar nih, terlihat bertengkar, sudah sama-sama saling panas, semuanya saling emosis, ya, emosi banget. Kemudian kita menasehati keduanya supaya sabar, menasehati dengan hal yang benar, dengan hak, supaya tidak bertengkar. Pertengkaran tidak akan membuahkan kebaikan. Itu kan kebenarannya seperti itu. Memang iya, pertengkaran hanya akan membuat rugi kalian berdua. Itu kan kebenarannya seperti itu. Lebih baik saling memaafkan, karena ini lebih baik bagi kita saat ini ketika hidup dan nanti di akhirat. Orang yang pemaaf adalah orang yang sangat beruntung nanti di akhirat. Kita memberikan nasihat seperti itu. Maka kata wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr ini tidak hanya berlaku bagi umat selain ahlul bait, tapi secara ijmalan, secara global, ahlul bait pun harus patuh terhadap protokol nasihat ini. Begitulah gampangannya, ya, terhadap protokol kehidupan ini. Jadi kalau ahlul bait nggak mau ngikut protokol kehidupan, nggak mau nerima nasihat, merasa gue mah ahlul bait, ya sudah suci, mau ngapa-ngapain juga bebas, anak sultan, begitu, ya. Dia pikir menjadi keturunan Rasul menyebabkan dia membolehkan dirinya ya berlaku keji, berlaku zalim, berlaku maksiat. Dia pikir seperti itu, salah kaprah. Sedangkan di dalam ayat Al-Qur'annya, sebelum innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal bait wa tahrikum tathira, atau korelasi dari ayat ini awalnya kepada siapa? Kepada istri-istri Rasul, ya nisa an-nabi, gitu kan? Wahai istri-istri Nabi, jika salah seorang di antara kalian melakukan bifahishatim mubayyinah, melakukan fahisyah, keburukan yang jelas, satu saja keburukan yang jelas, maka yudha'af lahal adzabu dhi'fain,
Allah akan melipat gandakan azabnya 2 kali lipat, dosanya 2 kali lipat. Sekelas istri Rasul saja kalau berbuat dosa, berbuat salah, dosanya 2 kali lipat. Apalagi cuma keturunannya jauh mendamendi. Cari wong Cirebon 14 abad yang lalu, sekarang hidungnya udah pesek kayak gini, matanya juga nggak belok lagi kayak unta, ya, nggak seperti ikan duyung. Udah beda-beda, banyak lah macam-macamnya. Udah yang kayak Afrika, yang kayak Cina, mungkin ada juga yang bule. Tapi mungkin darahnya keturunan Rasulullah secara nasab dari laki-laki sampai Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Lantas jika orang zaman sekarang yang sudah turun temurunnya 14 abad yang silam, sudah jauh kurunnya dengan Rasulullah, ya, jadi kalau tetesan tuh tetesan kesekian gitu ya, mengaku atau menganggap dirinya tidak mengapa jika melakukan kesalahan, salah kaprah. Ya memang juga jika melakukan kebaikan 2 kali lipat, kebaikannya itu akan digandakan oleh Allah. Tapi jika melakukan bifahisyatim mubayyinah, kalimatnya jelas, melakukan kekejian, keburukan yang jelas nyata, mencaci maki orang, memprovokasi orang, itu kekejian yang nyata, keburukan, dan impactnya, akibatnya bisa luas, keburukannya bisa menyebar luas. Yudha'af lahal adzabu dhi'afain, Allah akan melipat gandakan azabnya, dosanya 2 kali lipat. Jadi jangan merasa bangga kalau melakukan kesalahan bagi keturunan Rasulullah, justru harusnya hati-hati. Ini termasuk nasihat untuk diri kami, untuk keluarga kami. Jangan menganggap diri itu paling suci. Kita ini bukan nabi. Kalau nabi dimaksum, nabi maksum. Kalau keturunannya enggak, zuriyah yang sekarang enggak, ahlul bait yang sekarang enggak, karena bukan nabi. Kalau nabi dimaksum.